Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Rahmadani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PHP dasar. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu materi-materi apa saja yang akan dipelajari hari ini ya. Nah, yang pertama itu ada bagian pengenalan. Selanjutnya ada variabel dan tipe data pada PHP, kondisional atau if else ya, lalu looping, array, function, dan yang terakhir yaitu PHP dan HTML. Jadi kombinasi antara PHP dan HTML-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya ke pembahasan yang pertama. Oh ya, nah sebelumnya di sini ada web application software. Bisa dilihat ya ada beberapa tabel di sini. Ada web browser, web server, server-side language, sama database server. Nah, PHP itu dapat berjalan di atas web server. Jadi untuk apa ya istilahnya kayak mengcompile gitu ya, mengcompile PHP-nya itu diperlukan web server. Nah, yang saya pakai itu Apache. Lalu database servernya menggunakan MySQL dan ini tuh udah di apa ya, udah ada di dalam SAMPP. Jadi pakainya SAMPP. Nah, lalu ini bahasa yang dipakainya PHP dan web browser yang saya gunakan yaitu Chrome. Oke, lanjut ya. Di sini ada pengenalan. Nah, PHP itu panjangan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi eh, namanya tuh kan PHP. Nah, tapi kepanjangannya juga ada PHP-nya gitu. Jadi dari dokumentasinya memang tertulisnya kayak gitu. Jadi PHP Hypertext Preprocessor. Nah, lalu PHP banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk web development. Jadi biasanya kebanyakan tuh PHP digunainya buat web, tapi bisa juga kalau mau dibikin jadi berbasis desktop itu tetap bisa. Atau berbasis teks yang di terminal itu juga bisa. Nah, lalu PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Lalu PHP berjalan di atas web server dan PHP dapat di-embed di file HTML. Jadi yang udah tadi dijelasinnya di awal, jadi PHP itu harus berjalan di atas web server. Jadi kita harus nyalain Apache-nya dan PHP itu bisa digabungin di dalam file HTML. Tuh. Nah, lalu ini ada sintak dasar di sini. PHP jadi diawali dengan kurung siku buka, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya, lalu tutup siku gini. Lalu untuk output dalam PHP dapat menggunakan echo dan print. Kita contohin dulu ya. Untuk membuat foldernya, kita harus masuk ke directory C, terus ke sampai-nya ya, lalu ke folder htdoc. Nah, di sini baru buat. Misalnya mau buat folder baru, namanya itu PHP dasar. Nah, udah. Lalu di sini baru kita buka teks editornya. Cara cepatnya itu bisa ke buka CMD di sini. Nah, lalu kita ketikin code spasi titik. Dan otomatis bakal ngebuka Visual Studio Code di folder itu. Nah, udah ya. Contohnya kita buat satu folder, satu file. Misalnya namanya 1.php. Nah, ini. Lalu tadi sintak bukanya, sintak buka. Yang awalnya sama yang tutupnya. Nah, kalau kita save, yang tutupnya itu hilang. Karena apa? Karena ini ini filenya tuh nggak ada HTML-nya. Jadi PHP murni. Nah, kalau PHP murni nggak ada tutupnya tuh nggak apa-apa. Tapi kalau digabung sama HTML, pasti ada tutupnya. Nah, terus untuk outputnya tadi ada pakai echo sama ada print. Coba echo dulu ya. Kayak biasa kalimat awal kita hello world pakai tanda tanya. Nah, lalu semikolon, titik koma di sini. Nah, kalau print sama ya, print juga. Hello, ini print. Terus, nah untuk penulisan echo ini ada beberapa macam. Bisa pakai kurung dulu di sini, baru pakai kutip, boleh. Lalu bisa juga pakai kutip satu. Hello, kayak gini juga bisa. Nah, untuk penulisannya dibebasin terserah kalian. Terus kita coba jalan dulu ya. Nah, untuk jalaninnya harus nyalain dulu sampai P-nya. Kita nyalain Apache sama MySQL-nya. Nah, udah, baru ke Chrome, ketikkan localhost
nama yang tadi PHP dasar ya. 1. Nah, ini udah hasil eksekusinya. Tapi kok ini baris lurus gitu ya. Nah, untuk ngasih enter, kita bisa kasih slash n. Tapi kalau slash n itu biasanya dipakainya di konsol di terminal itu baru jalan. Nah, kalau di web, kita ngejalaninnya di web, kita pakai BR. Gini. Nah, kayak gini. Maaf. Cobain ya. Nah, bisa kan? Lalu, apa sih bedanya echo sama print? Yang ngebedain itu, kalau echo ini bisa banyak katanya. Misalnya kita buat dulu ini ya. Misalkan, gelar nama sama dengan din map. Nah, umurnya 17. Misalnya ya, lalu kita save. Nah, di sini tuh kita bisa tambah eh gelar nama ini terus titik kutip lagi umur titik umur. Nah, gini. Coba dulu ya. Oh, itunya belum itu ya. Ke ininya belum dihapus BR-nya. Ini kita hapus di ujung sini, berarti kita tambah kutip-kutip BR. Nah, gini. Tuh gitu ya. Ini namanya Dinda sama umurnya 17. Nah, kalau ini Eko bisa kayak gitu penulisannya digabung. Nah, kalau yang print itu nggak bisa. Kalau yang print kalau yang print misalkan kita copy yang ini ya. Terus nggak deh, kita tambahin ini aja. Nah, ini nggak akan bisa kalau ini. Nggak akan bisa ya pokoknya. Hasilnya tuh error. Jadi nggak bisa digabung gitu. Kalau yang pakai yang print, pakai yang ini itu nggak akan bisa gitu. Jadi nggak bisa digabung. Oke, selanjutnya untuk penulisan komentar di PHP ini ada 2 sama ya kayak yang kalau udah belajar bahasa sih itu sama. Bisa pakai garis 2 ini buat yang satu baris. Maksudnya garis-garis miring. Ini komentar. Nah, kalau yang ini garis miring bintang, garis miring bintang. Nah, ini kayak gini. Ini untuk yang berbaris-baris. Komentarnya banyak. Ini juga masih komentar. Nah, untuk penulisan komentarnya di PHP kayak gini. Lanjut ya, kita akan bahas mengenai akan membahas mengenai tipe data. Nah, tipe data yang akan dibahas di sini ada tipe data number, tipe data boolean, sama tipe data string. Dan yang terakhir, tipe data. Selanjutnya akan bahas tipe data yang akan dipelajari yaitu tipe data number, tipe data boolean, tipe data string, dan tipe data array. Nah, untuk tipe data number sendiri, itu ada 2 ya. Langsung aja nih ya. Tipe data. Kita kasih komentar, belajar, tipe data. Ya, kontrol. Kita besarin dulu ya, bisa nggak kelihatan. Nah, oke. Nah, ini belajar tipe data yang pertama itu ada tipe data number dibagi menjadi 2, yaitu integer dan float atau floating. Nah, untuk integer ini untuk bilangan bulat ya. Kalau yang float itu untuk nilai pecahan. Terus
Misalnya, kita nulis integer. Kita vardam. Nah, maksud vardam ini tuh untuk ngedam isi dari apa yang di dalam kurung kurawal ini. Misalkan kita 1000 ya, enggak. 1234. Dari koma. Nah, terus kita echo lagi misalkan untuk floatingnya ya. Nah, untuk hitung tinggal ngasih koma aja. Oke, kita coba run. Nah, tuh ya. Ini integer bentuknya in, terus ini floatnya in. Kayaknya ada yang salah, maaf ya. Ini kita kasih BR dulu, jangan lupa. Nah, misalnya kita nulis dulu ini integer ya. Kita mau nampilin integer. Jangan lupa kasih garis baru, titik. Nah, terus kita vardam. Nah, vardam ini untuk ngedam apa yang ada di dalam kurungnya. Misalkan kita kasih angka 1235 gitu ya. Nah, lalu jangan lupa biar cantik tampilannya. Kita kasih BR lagi di sini. R. Nah, terus ini copy aja ya. Ini float. Ini kalau untuk float bilang pecahan, kita tinggal kasih titik aja di depannya. Gitu. Lalu save. Nah, udah ya. Ini integer. Jadi waktu ngevardam tuh dikasih tahu si angka di dalam itu tuh namanya atau tipe datanya integer gitu. Nah, kalau yang bawahnya ini itunya float tipe datanya. Nah, terus di PHP juga ada yang namanya underscore. Jadi misalkan kita tuh berjuta-juta, bermiliar-miliar gitu ya. Misalkan kita kasih underscore di sini, terus underscore di sini 0000 gitu. Nah, ini tuh si underscore ini nantinya di PHP bakal nggak dibaca. Tapi ini mah untuk memudahkan penulisan aja. Jadi misalkan angkanya tuh banyak banget, nah terus kita bisa batasi pakai underscore ini. Tapi di tampilannya nanti nggak akan ada gitu. Tuh kan nggak ada yang ini. Jadi buat memudahkan penulisan aja kalau yang itu. Oke ya, lanjut lagi. Yang ini kita komentarin. Selanjutnya ada tipe data boolean. Nah, kalau untuk tipe data boolean ini sama kayak yang di bahasa lain juga true atau false. Jadi nilainya ada dua ya. Coba misalkan kita echo dulu BR. Gini ya. Terus kita vardam lagi. True. Nah, untuk penulisannya ini bisa huruf kecil semua atau huruf besar semua atau T-nya besar. Itu sama aja. Oh, biar tampilannya bagus mungkin gini kali ya. Ini kasih gini.
Nah, untuk yang false-nya, ini kita tulisannya huruf besar semua ya. Nah, lalu kita jalanin lagi. Nah, tuh, tipe datanya boolean. Bool. Oke, lanjut. Selanjutnya ke tipe data string. Tipe data string ini adalah tipe data yang merepresentasikan eh, tipe data string adalah tipe data yang representasi tipe data string adalah tipe data yang merepresentasikan nilai atau tulisan atau teks gitu ya. Tipe data string adalah tipe data representasi Tipe data string adalah tipe data yang berupa representasi dari sebuah teks. Jadi string itu bisa mengandung kosong atau mengandung banyak karakter. Contohnya ya, ini sebenarnya contohnya kita echo string pardam, langsung aja pakai kutip dua di sini. Ini adalah tipe data string. Titik. Nah, gini ya. Nah, kalau kita kosong juga, nah kita kosongin gitu ya. Kosong gini. Nah, tuh. Jadi si stringnya tuh ada berapa huruf gitu di sini jumlahnya. Terus yang tadi yang kosong itu juga termasuknya string. Jadi boleh kosong atau boleh mengandung banyak karakter. Selanjutnya ada tipe data array. Nah, tipe data array ini akan dibahas nanti di video selanjutnya. Untuk sekarang mau lanjut dulu ke pembahasan variabel. Variabel di PHP, jadi mau ditekanin lagi ya, variabel ini tuh sama aja kayak variabel yang kalian udah pelajari di bahasa pemrograman yang lain. Jadi variabel untuk menyimpan atau sebagai tempat penyimpanan data. Nah, tapi bedanya kalau di variabel PHP ini, eh, variabel di PHP itu dapat nampung semua jenis tipe data kan. Nah, nanti tuh bisa diubah-ubah si tipe datanya. Jadi nggak, jadi misalkan pas di awal tuh dia integer. Nah, terus di bawah dengan variabel yang sama dia bisa diubah lagi. Malah banget sih ngejelasin teh. Selanjutnya ada tipe data array. Nah, untuk array ini akan dibahas di video selanjutnya. Sekarang akan dilanjutkan dulu mengenai pembahasan variabel. Nah, variabel di PHP, lagi-lagi ya ditekanin, variabel di PHP ini sama aja kayak variabel di bahasa pemrograman yang lain, yaitu fungsinya untuk menyimpan data yang akan digunakan. Nah, bedanya kalau variabel di PHP ini bisa berubah-ubah tipe datanya. Jadi, misalkan nih, kita di atas kita kayak deklarasiin sebuah variabel yang isinya itu integer. Nah, di bawahnya, kalau kalian mau make tipe data yang maaf, mau make variabel yang sama, tapi tipe datanya diubah jadi string itu bisa. Jadi, perbedaannya mungkin di situ ya. Nah, selanjutnya, untuk membuat variabel di PHP itu menggunakan tanda dolar, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Aturan penulisannya sama seperti variabel di bahasa lain. Jadi nggak boleh ada spasi, terus di depan nggak boleh diawali oleh angka, dan yang
penulisan yang baik itu pakai underscore atau camel case kayak gitu ya. Terus dicontohin. Hmm, nah ini ya untuk sekarang deklarasi variabel. Nah, tadi diawali oleh tanda dolar, diikuti oleh nama variabelnya. Misalnya adalah jumlah, maaf ya, misalkan angka. Nah, ini misalkan angka, kita masukin angka 1. Terus kalau huruf, ini bisa kayak gini. Huruf. Jadi ini tuh untuk yang integer, terus yang ini yang huruf. Coba ya, ini angka berkoma. Angka berkoma. Nah, 1,5. Gitu, ini semikolonnya dulu. Nah, untuk menampilkannya, bisa pakai echo lagi, terus nama variabelnya, angka. Ini terus bisa juga digabungin ya. Coba kalau digabungin angka berkoma, dolar huruf. Nah, tuh. Ini. Bisa ya. Jadi bisa pakai koma. Tapi kalau koma kayak gini tuh nggak ada spasinya. Jadi kalau mau biar tampilannya bagus, di sini kita pakainya titik di sini, titik, titik, kutip, kutip, spasi, titik, titik, kutip, kutip, spasi. Nah, gitu. Ini untuk cara pemanggilannya. Nah, tadi yang udah dibilangin ya, jadi bisa diubah. Nah, misalkan kita ini angka, adalah angka. Nah, kita mau ubah nih si angka ini jadi angka 1. Jadi kalimat 1. Nah, ketika kita ngeprint, mungkin Pardam kali ya, biar jelas datanya. Pardam angka. Nah, ini kita jalanin. Nah, ini string 4, terus isinya 1, jadi udah berubah gitu ya. Nah, untuk pembahasan variabel, tipe data, dan pengenalan PHP, dicukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Teteh ya. Terima kasih.